Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sumpah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dan media agar argumen menjadi lebih terpercaya. Namun apabila sumpah yang terlontar dari manusia yang agung dan pilihan Allah, tentunya bukan dalam rangka penguatan terhadap argumennya, melainkan untuk mengajarkan pada umatnya agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengucapkan 3 sumpah di depan para sahabatnya. Ketiga sumpah ini diketahui sangat dibenci oleh setan, karena sumpah ini berisi nasihat kepada para sahabat kala itu dan umat muslimin pada umumnya hingga saat ini. Adapun 3 sumpah Rasulullah tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang didapatkan dari Abu Kansyah Al-Anmari, bahwasanya ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Sumpah Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak berkurangnya harta karena sedekah. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak, dan zakat yang dilakukan di jalan Allah tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Dengan bersedekah, rizki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara berupa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah, walaupun secuil apapun, maka tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. 2. Bersabar dan memaafkan akan diganjar dengan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah SAW ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang-orang yang teraniaya. Bahkan bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersabar ketika menerima sesuatu kezaliman dengan membuat doanya makbul ketika ia berdoa. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Sebaliknya, jika mendapatkan harta dari hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sahabat yang beriman, demikianlah ketiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya yang sangat dibenci oleh setan. Hal tersebut dikarenakan sumpah tersebut menyuruh pada kebaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan tersendiri bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dikisahkan dalam suatu riwayat Yazid Ar-Roksi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasa. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW lantas bertanya, "Mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya.
"Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu," tanya Rasulullah SAW. Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baraknya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya jahanam itu sangat dalam. Perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 9. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Hal ini sebagaimana arti firman Allah ini, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91. Pintu ketiga dinamakan Syakor, yang diperuntukkan bagi kaum Sobin atau penyembah api. Tentang neraka ini Allah telah berfirman dengan artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Syakor atau neraka?" Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42. Pintu keempat dinamakan Ladda, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Allah telah berfirman, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Pintu kelima dinamakan Khutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tahukah kamu apakah Khutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Quran Surat Al-Humajah ayat 5 dan 6. Pintu keenam dinamakan Syair, arti harfiahnya adalah api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 12. Rasulullah bertanya, "Bagaimana dengan pintu ketujuh? Diperuntukkan untuk siapa pintu itu?" Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril pun berkata, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasul di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau berkata, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasul langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Sahabat yang beriman, demikianlah pintu-pintu neraka yang Allah ciptakan. Semoga kita dijauhkan dan bisa bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah